Selamat pagi saudara. Ketemu lagi ya. Apa kabar? Luar biasa. Iya. Semoga nggak bosan ya ketemu saya ya. Yang udah berulang kali ketemu saya. Tapi saya senang di tempat ini sekali lagi. Terima kasih buat Pak Ishak dan tim pengembalaan di sini. Saya selalu exciting. Ada hal baru di dalam kehidupan saya yang selalu saya bisa sampaikan untuk jemaat di tempat ini, khususnya di Kota Bandung ini, supaya sungguh kita boleh merasakan bahwa kita ini berbeda dengan yang lain karena kita ada di dalam janji Tuhan, kita ada di dalam kuasa Tuhan, dan kita sendiri punya kuasa Tuhan. Amin. Ya, semudah itu. Waktu saya 45 menit, saya kasih judul Knowing to Return His Promise. Tetap di dalam konteks berjalan di dalam Tuhan dengan sebuah keintiman. Tetap tema tahun 2017, karena kalau kita nggak intim dengan Tuhan, kalau kita nggak bisa bergaul dengan Tuhan, jangan-jangan yang kita dengarkan bukan janjinya Dia, bukan perkataannya Dia lagi, tapi perkataan-perkataan yang bukan dari Dia, yang tidak membangun dan bahkan meruntuhkan kita tanpa kita sengaja. Karena ada jalan yang disangka lurus, cuma disangka aja, tapi ujungnya menuju maut. Nah, kita nggak mau sampai ke sana. Kita mau tetap dengerin apa yang Tuhan ngomong dengan cara bergaul karib dengan Dia. Ada amin? Sudah jelas ya? Oke. Pagi hari ini kita mau sharing sama-sama gimana sih untuk kita tahu bahwa kita ini sedang kembali lagi ke dalam janjinya Tuhan. Kita mau pastikan bahwa kita akan kembali ke dalam janji Tuhan. Kita akan refresh kembali. Kita mau pastikan kembali bahwa kita ini sedang menuju pada janjinya Tuhan, dan bahkan kita saat ini sedang ada di dalam janjinya Tuhan. Oke. Yang pertama, untuk membahas itu, bisa nggak? Oke. Jadi ini ada sedikit ayat 1 sampai 13 di Kejadian 3. Kita mau baca sama-sama sebentar aja ya. Ayat 1 sampai 13 di Kejadian 3, yaitu judul perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Oke, kita baca sama-sama. Yang laki-laki ayat ganjil dan yang wanita ayat genap. Oke? 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah-buahan pohon dalam taman ini pada makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lalu ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati katanya dan pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan makannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Oke. Kemudian maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari itu, sesungguhnya manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah
dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuannya kau tempatkan di sisiku, ialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Sama-sama. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayaku, maka aku makan. Amin. Saudara, kemarin kita udah bicara waktu pagi dan sore bahwa ada sebuah manipulasi tuduhan dari iblis yang sebetulnya nggak berdasar. Karena Tuhan itu udah menciptakan kita segambar sama Tuhan. Tapi kata iblis, udahlah, yang ini kan bagus nih. Ini kan buah ini kan bagus sebetulnya. Coba kamu makan. Waktu kamu makan, kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Dan kamu ini akan bisa serupa sama Tuhan. Padahal kita ini udah diciptakan segambar sama Tuhan, tapi iblis melalui dosa itu membuat kita itu jadi cuman serupa doang. Padahal tadinya udah segambar sama Tuhan kemarin. Nah, tuduhan-tuduhan itu melalui dosa, manusia ini kepengen kayak Tuhan gitu. Ceritaannya kepengen kayak Tuhan, padahal Tuhan udah ciptakan manusia segambar sama Dia persis. Tapi melalui dosa, iblis mengharapkan dan merayu dua manusia itu untuk jadi kayak Tuhan. Manipulasinya hebat, dosanya masuk, dan luar biasa kuasanya iblis. Nah, yang pagi ini kita mau bahas nih, ada 3 hal, 1, 2, 3, berikut solusinya. Bagaimana kita mau turning back kepada janji Tuhan, balik lagi ke sini. Sudah jelas? Oke. Maka terbukalah mata kedua ini, bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun ara dan membuat cawat. Dosa yang ditutup dengan kemakmuran. Nomor 1, karena ayat tadi, karena ayat tadi, ini ponara. Karena ayat tadi, kita diingatkan bahwa manusia ini jadi telanjang. Mereka tahu, padahal sebelumnya mereka tuh telanjang. Mereka sekarang jadi sadar kalau mereka telanjang. Oke, lalu mereka menyematkan daun ara. Kok bukan pisang sih? Daun pisang kan lebih lebar kan? Lebih enak kan? Bisa buat kayak kain gitu. Kan lebih lebar. Tapi kok daun ara ini, daun ara cukup kecil loh ya. Paling segini lah. Paling besar tuh 30 cm. Dia sematkan di dalam situ. Hubungannya apa nih? Kok daun ara dibuat untuk menyematkan dan menutup ketelanjangan mereka, untuk dibuat cawat. Saya kasih poin, dosa itu benar-benar bisa ditutup dengan kemakmuran. Dan iblis mau supaya dosa yang kita perbuat ditutup dengan kemakmuran. Apa sih kemakmuran? Ternyata setelah saya browsing, kenapa mesti daun ara bukan daun pisang atau daun-daun yang lain? Karena daun ara itu sebagai lambang bahasa Israel, mereka kelihatan religius, lebih kelihatan religius, tapi itu hanya lahiriah karena mereka tidak menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan. Ini ayat referensinya. Dan kemudian yang kedua, pohon ara dipakai sebagai lambang kehidupan yang baik. Hidup di bawah naungan pohon ara menggambarkan kehidupan yang penuh damai, sejahtera, sukacita, dan ada kemakmuran di sini. Nah, saudara tahu kenapa ada orang materialistik
Terus ada orang yang money oriented. Money oriented itu tujuannya dikit-dikit uang, dikit-dikit uang. Kenapa orang itu pengen kaya? Kenapa orang jadi pengen cepat kaya? Karena sesungguhnya dia mau menutup segala sesuatu aib dari kemakmurannya. Kemakmuran gak salah. Maksudnya kalau engkau punya uang, kalau engkau kaya, nggak bersalah, tidak berdosa. Oke? Statementnya itu. Tapi kalau engkau menutup dosamu dengan menggunakan kekayaan, itu ceritanya ada di sini. Itu ceritanya ada di sini. Semua orang, banyak orang maksud saya, berlomba untuk membuat sawat. Ketelanjangannya itu, malunya dia ditutup sama kemakmurannya. Kalau kau punya tujuan yang salah, kedepannya kau akan salah terus. Dan dosamu, perilaku-perilaku yang gak benar di dalam pekerjaanmu akan selalu kau tutup, berusaha tutup dengan kemakmuran itu sendiri. Ingat ya, orang kaya gak ada masalah, orang makmur gak ada masalah, gak berdosa. Tapi kalau engkau menggunakan kemakmuranmu untuk menutup dosa, itu yang salah. Atau engkau hidup di dalam dosa dan kau ingin tutup dengan kemakmuran, dengan uangmu yang banyak, supaya kau kelihatan suci, murni, kau bagi-bagi, padahal di dalamnya ada dosa. Itu cerita Kejadian 3. Cukup jelas? Cukup jelas? Oke ya? Yes, itu poinnya. Nomor 1 itu ya. Jadi dosa yang ditutup dengan kemakmuran itu kembali lagi ke Kejadian 3 ayat 7. Kenapa Adam dan Hawa nutup ketelanjangannya dengan daun arang? Kemudian yang kedua, dosa menyebabkan manusia diserang sama iblis. Jadi gini, sama seperti Tuhan memakai keledai Bileam untuk berbicara, sekarang iblis menggunakan ular untuk berbicara kepada Adam dan Hawa. Equal itu semua. Jelas? Nah, makanya tadi di teks itu, masuknya dosa, itu iblis gunakan ular. Gunakan ular. Nah, seringkali di dunia kita ini kehidupan, hati-hati. Di keluarga yang paling dekat sekalipun, iblis itu pakai media ular-ular yang lain. Nah, ular-ular yang lain kan bisa kan, istri orang lain, suami orang lain, pembantu bisa, supir bisa. Karena dia manusia juga, dia bisa dipakai iblis. Teman kerja, WA, good morning, udah makan belum? Kok suamiku gak pernah ngomong udah makan? Padahal istri ini, kupingnya ini, perempuan ini kupingnya, dirayu iblis, tahu kan tadi? Conversation dengan iblis kan? Begitu dia diserang ininya, langsung matanya kebuka. Dia lihat, begitu good morning, enggak, ini aplikasinya ya, aplikasinya. Begitu good morning, langsung di sini dilihat PP-nya, coba lihat. Wah, berewokan nih. Asik juga nih. Badannya gede nih. Wah, berbulu semua nih. Ya? Enggak, saya cuma bicara kenyataan aja. Istriku gak pernah memperhatikan aku ya. Rekan kerjaku, good morning, udah makan belum? Udah sarapan belum? Makan siang udah. Padahal cuma iseng-iseng, tadinya cuma iseng-iseng. Iblis
menggunakan media lain. Ular digunakan oleh iblis. Oke? Ayatnya bilang, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman itu, ini aku menjadi takut karena aku telanjang, dan sebab itu aku bersembunyi. Takut, telanjang, dan bersembunyi. Begitu kita diserang sama ular, dosa kita perbuat melalui telinga, melalui pandangan, melalui hasrat, kita putuskan untuk melakukan itu, masuk dosa. Nah, waktu dosa masuk, iblis berhasil serang. Ini kayak ular ini, persis kayak ular ini. Yang pertama, kita jadi takut. Yang pertama, kita jadi takut. Kita jadi jauh dari Tuhan. Kita jadi jauh dari Tuhan. Yang kedua, gak lagi beriman. Ternyata lawan dari takut bukan berani, tapi beriman. Saya hidup sampai sekarang bisa kayak gini, bukan karena saya berani, karena saya beriman. Mesti dekat sama Tuhan, mesti ngerti dan mesti hakul yakin sama janjinya Tuhan. Beriman. Pertama, jauh dari Tuhan. Dosa menyebabkan kita hubungannya jadi jauh. Makanya nyanyian itu bilang apa? Enggak ada yang bisa memisahkan antara kita dengan Tuhan, enggak ada yang bisa menjauhkan hubunganku dengan Tuhan. Ya cuma dosa aja. Dosa itu sebetulnya kan, iblis itu kan seperti singa yang ngaum-ngaum aja kan. Keputusannya kita dengar, lihat, mata terbuka, punya hasrat keinginan, putuskan, jadi dosa. Oke? Yang kemudian setelah jauh dari Tuhan, gak lagi beriman. Tadinya kan beriman, gak lagi beriman, kemudian jadi khawatir. Orang gak beriman, itu khawatir hidupnya. Nah, pas waktu dia takut, pertama kali makan, reaksi pertama itu takut. Takut. Oke? Takut itu komponennya ini. Urutan jauh dari Tuhan, tidak lagi beriman, khawatir. Terus kemudian telanjang. Kalau kemarin saya tanya sama jemaat, tahu nggak sih? Sebelumnya kan Adam Hawa udah telanjang. Terus kemudian setelah makan dia telanjang. Tapi yang kali ini dia ngerti dia telanjang. Yang kasih tahu tuh siapa sih? Yang kasih tahu bahwa Adam dan Hawa dirinya sendiri telanjang itu siapa? Siapa? Iblis? Iblis? Bukan. Dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena dia udah gak deket lagi sama Tuhan. Orang kalau udah gak deket sama Tuhan, dia ngelihat segala sesuatu, kok jelek ya? Lihat kaca. Berapa kali kaum Hawa lihat kaca? Sekarang pria metropolis juga lihat kaca. Berulang-ulang kali lihat, bener belum sih ya? Aku kok kelihatannya hidungnya, wah kelihatannya jerawatnya, kelihatannya kok aku pendek kulitnya, kok hitam ya? Jadi kayak ketuduh, tau nggak? Ya ketuduh diri sendiri sebetulnya yang nuduh. Diri sendiri yang nuduh. Karena ada dosa udah masuk. Sebetulnya kalau dosa nggak masuk, aduh nggak usah deh. Tuhan itu nggak lihat itu, engkau jelek, engkau nggak jelek, engkau apa, engkau bangkrut sekalipun, Tuhan tetap sayang. Kemarin saya simulasikan uang 100.000 rupiah, harganya 100.000 rupiah baru. Begitu saya kumal-kumal, saya injek-injek semua, saya apa, saya buka lagi, laku nggak di Alfamart? Laku nggak di Indomaret? Laku. Bank Indonesia ngomong ini 100.000 atau 50.000 atau 20.000? 100.000. Dan yang terakhir, saya tawarkan sama audiens, ada yang mau? Oh nggak apa-apa. Berarti kan laku kan? Nah kita juga kayak gitu. Tuhan itu lihat kita itu kayak gitu.
Tuhan itu udah terima Adam dan Hawa waktu dia telanjang, tapi waktu dia berbuat dosa, di sini dia, aduh, aku kok kayaknya nggak layak ya. Terus dia tutup kan tadi dengan pohon ara kan. Nah sekarang dia takut dan kemudian dia sadar diri bahwa dia tuh telanjang. Waktu dia telanjang, manusia ini tertuduh tidak merdeka. Udah nggak merdeka lagi. Banyak polesan-polesan di dalam dirinya. Gambarnya udah nggak utuh sebagai gambaran Tuhan. Oke? Cukup jelas? Oke, yang ke sembunyi. Ya dia malu lah, takut ketahuan. Orang berbuat dosa, dari orang benar berbuat dosa dia takut. Saya kasih tahu ini diambil dari Kejadian 3 ayat 10 supaya kita tahu bahwa ketika kita melakukan itu, kita akan dapat 3 hal ini. Diserang iblis, kita akan dapat takut, telanjang, dan sembunyi. Dan ketika itu udah kita rasakan, udah kita alami, ya mesti deket-deket sama Tuhan lagi lah, buat balik lagi. Sekarang kalau kita nggak usah U-turn, ngapain kita U-turn? Masuk ke dalam jalan yang salah, terus kita U-turn ngapain? Itu juga kalau bisa U-turn. Saya ini berbuat dosa berapa tahun yang lalu? Lebih dari 15 tahun yang lalu. Kira-kira segitu. Lebih dari 15 tahun yang lalu. Dosa perselingkuhan saya itu dahsyat banget. Dosa persinahan saya itu dahsyat banget. Sehingga satu kali waktu saya mau stop dosa saya, itu udah nggak bisa lagi. Sudah tidak bisa lagi. Nagih, ngerti? Nagih. Udah nggak bisa lagi. Udah mau bertobat, itu nggak bisa lagi. Saya punya inisiatif bertobat kayak anak yang hilang itu, makan ampas babi, udah nggak enak nih. Wah, makanan kok nggak enak banget. Mau balik itu susah banget. Susah banget. Begitu balik, saya kena financial problem yang 4.000 rupiah itu. Betapa dahsyatnya efek dosa. Jangan pernah main-main. Jangan pernah main. Satu sesi lagi untuk bicara tentang masa lalu saya. Begitu ngeri. Saya kalau cerita aja saya nangis. Financial saya terganggu banget. Saya bukan aja jadi orang miskin, tapi saya jadi orang kere. Makan aja susah. Ya itu buah yang saya mesti makan. Saya mesti habisin karena akibat dari dosa. Oke. Kemudian saya tadi jam berapa? 8.45 ya. Ya saya takut. Saya takut kebablasan. Oke ya. Yang ketiga, dosa membuat manusia saling menyalahkan. Nih ya. Ini Tuhan. Bukan aku. Coba kronologisnya. Bukan aku Tuhan. Bukan. Padahal dia manusia pertama yang diciptakan. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Bukan aku Tuhan. Padahal dialah penanggung jawabnya. Nah, waktu kita hidup di dalam komunitas, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, kita ini yang bertanggung jawab. PIC-nya kita. Baik kita jadi suami, tanggung jawab terhadap anak-anak sama istri. Istri juga tanggung jawab sama suami dan anak-anaknya loh. Sama dapurnya juga loh. Sama perawatan rumahnya juga. Sama tukang kebunnya, sama apanya. Sementara suami tanggung jawab sama pekerjaannya. Anak-anak juga tanggung jawab atas pekerjaan pelajarannya loh. Semua di antara kita bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing loh. Di gereja juga gitu. Apalagi kita tanggung jawab sama Tuhan, karena Tuhan bilang perbuat segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kita ini manusia yang harus bertanggung jawab loh. Di sini dia bilang, aku cuma menjalankan perintah aja.
Itu gembalanya kan. Saya kan cuma ngikutin aja. Itu manajer saya. Dibilangin nggak percaya sih, ya udah saya lakukan aja. Jadi nggak tanggung jawab teman, nyalahin orang. Begitu dosa masuk, begitu kita ada di original hidup kita, dosa masuk. Kita ada di sini sekarang, kita langsung mencari alasan. Yang kedua, mengkambing hitamkan orang. Benar? Yang ketiga, ada nggak yang ketiga? Mencari pembenaran diri sendiri. Nah, saya mau kasih tahu, sebetulnya orang itu perlu tahu bahwa dirinya adalah orang yang benar di sini. Tapi waktu dia masuk ke dalam dosa, jadinya dia saling menyalahkan, cari alasan, cari kambing hitam, sama pembenaran diri sendiri. Sebetulnya dia udah diciptakan, kita ini udah diciptakan jadi benar adanya di sini sebetulnya. Udah selesai. Udah gak ada apa-apa lagi. Gak usah dikutak-katik lagi. Wong kita itu udah benar. Amin. Udah. Kita gak usah coba-coba lagi masuk ke sana ke sini, kawan. Orang bersalah sama kita ampunin dia. Berapa kali kita harus ampunin? 70 kali 7 kali. Artinya selama-lamanya kita harus ampunin dia. Kenapa? Karena kita aja sendiri diampunin sama Tuhan. Dosa kita aja udah diampunin sama Tuhan. Masa kita gak mau ngampunin dosa orang lain? Orang lain tapi kebangetan. Emang kita gak kebangetan? Itu kan menurut pembenaran kita sendiri kan di sini kan. Kalau kita itu, alah enggak lah, aku kan cuma gini. Nggak tahu aja kalau diaudit dosanya, dirinci dosanya, keluar dosanya semua. Kalau nggak ada diskon dosanya itu akan tambah banyak. Apalagi bunga berbunga di apa dosanya. Oke? Jadi maksudnya ya udahlah. Emang nggak ada jalan dan alternatif lain hidup kecuali di dalam kebenaran ini. Balik lagi sama kebenaran. Yang terakhir solusinya mencari Tuhan. Tuhan mencari manusia berdosa ini. Ada di ayat yang sama. Makanya kita nggak bisa tolak kalau inisiatif untuk berbuat benar, berbuat baik, menyelamatkan itu hanya datang dari Tuhan. Jadi keselamatan ini itu benar-benar anugerah. Ada di ayat itu. Waduh, saya nempatinya salah nih. Ya, nggak apa-apa deh. Dia berinisiatif mendatangi manusia, dia berinisiatif menyelamatkan manusia, dia berinisiatif membawa kita pada janjinya. Ini ayatnya. Maksudnya ini dulu yang dulu. Ayat 9, kalau diperhatikan, tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Di manakah kau Adam Hawa? Jadi waktu Adam Hawa udah masuk di dalam dosa tuh ya, makan buah terlarang itu, udah dibujuk masuk ke sini, ada di sini. Ayat 9, Tuhanlah yang mencari dia. Di ayat itu ngomong jelas banget, Tuhan yang mencari dia. Tuhan yang punya inisiatif untuk mencari manusia yang berdosa. Jadi kalau kau ada di tempat ini, Tuhan ini lagi cari. Tuhan ini lagi cari. Nggak usah takut. Takut itu cuma efek dari dosa. Oke ya. Jadi inisiatif yang pertama untuk menghampiri orang berdosa, Yesus ini sendiri. Yesus sendiri ini, dia berinisiatif datangin manusia, dia berinisiatif menyelamatkan manusia, dia berinisiatif membawa kita balik lagi ke janjinya. Kita ini kadang kepengen kalau kita ini
seperti Tuhan, kayak kepengen seperti Tuhan. Nah itu makanya iblis tahu. Makanya melalui dosa manusia itu dibuat seperti iblis. Padahal dosa itu membuat dia itu harus nutupin daun ara tadi. Ini ceritaannya, saya ulang lagi. Oke, manusia itu diojok-ojokin sama iblis gini, melalui ular tentunya kan. Kamu tahu gak? Semua taman, semua buah yang ada di taman ini, semua itu kan boleh dimakan. Kamu tahu gak sih? Ada satu pohon yang satu buah yang gak bisa dimakan. Itu artinya Tuhan lagi simpan sesuatu. Nah, sometimes iblis itu ngomong itu sama kita, dan kita penasaran. Kita gak bisa terima keadaan. Apa sih Tuhan? Jangan-jangan Tuhan gak sayang sama aku. Benar? Kadang-kadang iblis duduk gitu. Kadang-kadang iblis duduk, Tuhan tuh gak sayang. Kalau Tuhan sayang, Tuhan pasti bisa selamatin. Kalau Tuhan sayang, pasti Tuhan bisa tolong kok. Tapi buktinya hari ini Tuhan gak tolong kamu. Nah itu udah kejadian 3. Dulu itu udah terjadi. Kamu tahu gak? Tuhan itu sebenarnya gak sayang sama kamu. Iya kan? Artinya kan itu kan. Semua bisa dimakan, cuman satu. Kita tahu dari sisi ketaatan doang. Tapi saya mau bahas dari sisi yang lain. Tuhan itu sebetulnya kurang sayang sama kamu. Tahu gak kamu? Kan tuduhan itu dari iblis kan. Nah kita yang mengiyakan apa enggak, ini kita. Tadi kan urutannya kan, dengar, mata kebuka, ngelihat, kepengen, oh iya confirm, yes, memang gitu Tuhan. Ya kan? Jadi kita itu dibuat sama iblis untuk bertanya, mempertanyakan kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu dipertanyakan lewat ular. Nah kalau dalam kehidupan kita itu terngiang-ngiang, Tuhan sayang gak ya? Suamiku sayang gak sama Tuhan? Suamiku ini datang dari Tuhan gak? Istriku datang dari Tuhan gak? Anakku bandel banget, kayaknya gak bisa diatur. Ini anak datang dari Tuhan gak? Questioning God. Maksudnya mempertanyakan eksistensi Tuhan, mempertanyakan kuasa Tuhan, mempertanyakan rencana Tuhan. Rancangan yang begitu dahsyat dipertanyakan. Itu kerjaan iblis. Waktu kita accept, ini karyawanku bener apa enggak ya? Ini bosku kok kelihatannya curang. Ini bener enggak ya Tuhan nih? Semua pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan tentang eksistensi yang terjadi, yang sebenarnya Tuhan mau, itu kita lagi mempertanyakan nama Tuhan. Saya jadi pemusik di sini, bener nggak ya? Kok kelihatannya nggak enak banget, disuruh-suruh, suruh gotong alat musik, suruh gini, suruh gitu. Padahal itu prosesnya Tuhan. Semalam saya baru bicara ngobrol-ngobrol sama Pak Gembala sama Ibu. Saya cuma mau bilang sama kalian ya, nggak salah kalian ada di sini. Tuhan tempatin kalian di sini itu nggak salah. Ada banyak pergumulan yang bisa diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus, dan ada banyak kerelaan. Itu yang menarik hati saya. Ada banyak kerelaan yang Pak Ishak itu lakukan di dalam bisnisnya, di dalam keputusan-keputusan pentingnya, yang dia rela supaya Tuhan jalan di depannya. Kalau itu maunya Tuhan, silakan Tuhan. Semalam saya belajar dari itu. Saya langsung berpikir, kalian itu beruntung ada di tempat ini. Exactly, untung. Beruntung, Tuhan tempatin di sini, beruntung. Panggil orang, masuk sini, ikutin ajarannya, ikutin penggembalaannya, selesai. Tuhan itu gak perlu dipertanyakan, karena kemuliaan Tuhan itu merahasiakan segala sesuatu. Merahasiakan segala sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja
pemimpin-pemimpin elder-elder di sini itu menemukan segala sesuatu. Jadi waktu Tuhan merahasiakan segala sesuatu, elder lah, pemimpin lah yang harus mencari segala sesuatu. Waktu dia ketemu, dibagiin sama jemaat. Jemaat nggak usah questioning God, nggak usah questioning pemimpin, karena nggak ada pemimpin yang nggak datang dari Tuhan. Udah jelas ayatnya ada di situ. Kita tuh suka melawan. Kita tuh suka melawan. Mulai rendah hati. Tuhan, aku mau terima. Musik. Tuhan, aku mau terima. Tuhan, aku mau percaya Engkau Tuhan. Aku mau turning back Tuhan. Hari ini aku mau putuskan, aku mau turning back. Gak ada jalan lain Tuhan, kecuali menerima keadaanku yang sekarang. Dan aku tetap berjuang untuk tujuan yang mulia, yaitu mencari Tuhan itu sendiri. Aku mau terima semua keadaan ini. Bukan artinya aku gak berusaha lagi, tapi aku mau terima keadaanku sekarang sebagai pembentukan karakterku yang baik. Aku sekarang jadi kuat, aku sekarang jadi besar, cakep, ini itu semata-mata karena gift dari Tuhan. Tapi ada yang harus dikejar di dalam hidup ini, yaitu karakter Tuhan, kelakuanku Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan, kalau aku sering mempertanyakan Engkau, aku sering questioning God. Nyanyikan satu lagu. Nyanyikan satu. Hari ini, pagi ini, Tuhan mau memulai sesuatu yang baru. Apapun juga keadaanmu, baik keluargamu, anak dan istrimu, baik pekerjaanmu sekalipun, pemimpinmu sadis. Karena Alkitab juga udah ngomong, walaupun pemimpinmu sadis, hormati dia. Hormati dia. Kenapa Tuhan mesti gitu Tuhan? Kenapa mesti gitu? Karena dari situ kau akan dilatih gimana kau sungguh-sungguh punya karakter yang kuat, nggak mudah tergoyah, nggak mudah tergoncang, nggak mudah tersinggung, nggak mudah ngambek. Kau jadi wakilnya Tuhan, nggak bisa kau dikit-dikit ngambek. Kau jadi duta Kristus, nggak bisa kau tersinggung untuk hal-hal yang nggak perlu. Engkau udah diciptakan serupa gambar Tuhan. Kalau engkau anak kambing, kau kambing. Kau anak anjing, kau anjing. Tapi kalau engkau anak Tuhan, kau sendiri Tuhan. Kau punya karakter Tuhan. Gak perlu kau bertanya lagi panjang dan lebar. Kau gak perlu bertanya. Accept semuanya. Terima semuanya.